Saya kan tidak tahu itu kerisnya apa. Kalau pengakuannya kan katanya lain kerisnya dengan keris yang di Shopee ya. Ya walaupun lain dengan yang di Shopee kan bisa saja sama dengan yang di Tokopedia. Kita kan tidak tahu soal itu ya. Ruqyah tipu-tipu, pura-pura ada orang kesurupan misalnya ya. Padahal yang kesurupan mungkin timnya sendiri atau apa. Sehingga orang melihat ini sakti sekali. Jinnya sampai kelojotan di dalam orang ini. Wah, kapok jinnya kalau menghadap orang ini. Dibacakan ayatnya ya. Jinnya kelojotan ya. Sampai ngomong bahkan ngaku-ngaku. Bahkan ada yang diislamkan segala jinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi fi kulli waqtin wa hinin wa min ahlis sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Saya doakan semuanya, siapapun setuju tidak setuju dengan konten saya, semoga kehidupan kita di dunia ini mendapatkan kebaikan, semua urusan mendapatkan kemudahan, urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan ibadah, urusan pemahaman keagamaan, dan juga nanti urusan kita di akhirat juga mendapatkan yang terbaik. Ja'alanallahu min ahlil jannah. Amin, Allahumma amin. Ini untuk semua ya. Tidak setuju dengan konten saya, nggak soal. Yang penting kita sepakat saling mendoakan. Saya membaca komentar-komentar di konten saya akhir-akhir ini. Ada yang berpikir atau mengira bahwa saya ini membela Udin. Karena saya mengkritik Ustadz Faizar atau mengkritik pesulap merah. Berarti dipikirnya simpel saja. Anggap Marcel dan juga Ustadz Faizar itu sedang mengomentari atau mengkritik Udin. Saya kok mengkritik yang mengkritik Udin, berarti saya kawannya Udin. Ya saya maklumi kalau ada orang berkomentar seperti itu. Karena dalam YouTube ini kan kadang-kadang kalian cuma menyimak satu konten saja. Padahal jauh sebelum saya mengkritik Ustadz Faizar juga berbicara tentang Marcel ini, saya sudah beberapa kali menyampaikan kritik-kritik saya berkaitan dengan Gus Samsudin ya, atau panggil Udin ya, kan nama pendek kan gak apa-apa. Salah satu yang saya kritik yang saya tidak jumpai dalam YouTube yang lain ya, ini bukan promo, tetapi saya pertegas. Saya bicara kajian fikihnya tentang kalau ada orang ya, dia mempertontonkan kesaktian di YouTube ya, tetapi settingan, artinya aslinya nggak sakti. Lalu dari orang menonton konten itu menjadi terbentuk di pola pikirnya bahwa kontainernya atau yang membuat konten ini sakti. Ya, kamu tidak perlu berpolemik sakti atau apa, pokoknya punya kemampuan seperti itulah. Berantem sama tukang sihirnya pakai jin, dia bisa berantem pakai ilmu mental. Lalu ada orang yang merasa kena sihir atau kena jin karena berpikir bahwa yang orang ini adalah punya kemampuan itu ya, dengan menonton tayangannya, maka berpikir untuk berobat. Kemungkinannya dua. Yang pertama, kalau pelakunya ini, saya tidak mau bicara Udin, ini teorinya saja. Ya kalau Udin masuk yang ini ya masuk, kalau wala fala itu teori biasa. Ya. Kalau tidak ya tidak. Kalau ternyata kontainernya ini atau yang membuat konten ini nggak punya seperti itu, tapi hanya acting, ya. Tapi kebetulan orang sudah kadung percaya, kadung menyangkakan itu ya, lalu berobat. Setelah itu dia kasih duit, karena ada tarifnya. Maka apa status hukum pemberiannya ini? Ya, itu yang perlu dipertanyakan. Atau kalau misalnya tidak ada tarif, tapi memberi dengan sukarela, apa status hukum pemberiannya ini? Itu penting untuk dibahas. Ya. Maka saya bawakan satu teori, dalam fikih ini populer sekali ya. Lau a'to, ya. Apabila seseorang itu memberi syai'an, sesuatu ya. Kalau tidak disebut failnya berarti siapa saja ya. Liwasfin, karena satu sifat atau satu keadaan, yadhunnu bihi atau yudhunnu bihi, yang mana keadaan itu dipersangkakan oleh yang memberi. Ya. Contohnya kafakrin, seperti kita memberi karena menyangka orang ini fakir. Kita kelihatan dari pakaiannya itu kok compang-camping. Ya.
Kita berpikir orang ini nggak makan lama gitu. Apalagi kayak pengemis-pengemis yang bohong, pura-pura ya. Saya nggak makan sudah 3 hari, 4 hari. Kan kita memberi karena kasihan. Karena menganggap ini fakir. Tidak punya duit. Awsolahin atau kelihatannya seperti orang baik. Kalau namanya seperti, maka nanti kelanjutannya. Au nasabin atau kok sepertinya ini keturunan Habib mungkin ya. Atau keturunan tokoh atau siapa gitu ya. Au alimah atau misalnya bukan hanya zon tapi sudah lebih kepada tahu lah. Dalam ukuran dia mungkin sudah tahu ya, bukan hanya menyangka tapi sudah tahu pasti misalnya. Tetapi ya. Wa fi batinihi ma khalafa dzahirahu ya, kira-kira begitu. Tetapi faktanya tidak seperti itu ya. Artinya yang kita lakukan ini atau asas kita memberikan ini adalah karena kita salah. Salah mengira, salah menduga, atau kita salah informasi. Kita merasa sudah tahu tapi keliru. Ya. Walaupun sudah di atasnya zon, sudah tahu tetapi masih ternyata salah. Ya. Persepsi kita tahu tapi aslinya salah gitu ya. Atau dipertegas lagi ya. Bihi wasfun batinan. Dia punya keadaan yang sesungguhnya. Ya. Bihaisu sekiranya lau alima lam yuktihi. Sekiranya si yang mau memberi ini tahu keadaan aslinya maka tidak akan memberi. Artinya kan kuncinya di situ. Memberinya karena tidak tahu aslinya. Tertipulah gampangnya ya. Jadi kita tarik kepada kasus tertipu walaupun ini banyak ragamnya tetapi yang jelas-jelas masuk adalah tertipu ya. Memberi karena ada satu sifat lah gampangnya atau ada satu keadaan yang kita persangkakan ada pada orang itu. Padahal aslinya tidak ada. Kita sangka sakti padahal aslinya tidak sakti. Di mana indikatornya ini penting. Indikatornya lau alima lam yukti. Seandainya tahu, oh cuma konten kreator ternyata. Settingan ternyata. Sulap ternyata. Keris petir ternyata. Kita nggak beri kalau tahu itu ya. Maka hurrima alaihi akhduhu. Yang menerima itu haram untuk mengambil pemberian itu. Artinya secara fikih tamlik atau kepemilikan dari apa yang kita serahkan kepada orang itu tidak sah. Ini dalam apapun. Kalau jual beli kan ini masuk kepada jual beli barang tipu-tipu. Kamu membeli barang bayar misalnya 500 juta. Beli mobil. Mesti karena kamu merasa tahu mobil ini begini. Kalau penjualnya itu melakukan horor, tipu-tipu. Ada pemalsuan dalam mobil itu. Kan bisa kamu kembalikan atau dia dosa dengan akad seperti itu ya. Tidak halal ya, tipu-tipu ya. Ruqyah tipu-tipu ya masuk kepada itu. Pura-pura ada orang kesurupan misalnya ya. Padahal yang kesurupan mungkin timnya sendiri atau apa sehingga orang melihat ini sakti sekali. Jinnya sampai kelojotan di dalam orang ini. Wah, kapok jinnya kalau menghadap orang ini. Dibacakan ayatnya ya. Jinnya kelojotan ya. Sampai ngomong bahkan ngaku-ngaku. Bahkan ada yang diislamkan segala jinnya. Ya. Saya tidak menghakimi siapa-siapa. Ini deskripsi saja. Gambaran teorinya saja. Kalau mereka masuk ke sini ya masuk. Wailah falah. Saya tidak mau ta'yin. Saya tidak mau mu'ayyan. Tidak mau bicara orang secara spesifik. Tapi bicara hukum fikihnya. Ya. Jadi kalau yang diberikan ini akad tarif. Berarti transaksi tipu-tipu. Adegannya tipu-tipu, tapi dipersepsikan asli sehingga kita mau bayar. Kalau ternyata palsu ya jelas tipu-tipu ya. Nggak usah bicara hukumnya lah tipu-tipu. Sekarang bagaimana kalau yang kita berikan itu tabarruk? Tabarruk itu apa? Tabarruk itu akad yang tidak ada iwat, tidak ada muqabalah, tidak ada timbal balik. Jadi kita ngasih saja, kita tidak dapat apa-apa. Contohnya sedekah, hibah, apalagi wasiat, apalagi nadar, wakaf, itu namanya tabarruk. Kalau jual beli itu bukan tabarruk, itu akad ewat namanya. Kita kasih duit, kita dapat barang. Yang punya barang kehilangan barang tapi dapat duit, itu namanya al-muawadah, pertukaran kepemilikan ya. Kalau warisan enggak, yang mati pergi ke warisannya langsung dimiliki yang masih hidup, itu namanya masuk kepada tabarruk, termasuk hibah. Wahada jarin, dan keadaan seperti ini, yaitu keharaman untuk diambil ya, oleh yang menerima. Fisa iri at-tabarru' alal aujah. Itu bahasa fikihnya ya. Menurut pendapat yang paling unggul dari ashab-ashab mazhab Syafi'i itu ya.
Al-aujah ini dari semua ucapan ashabul wujuh ya. Al-aujahnya adalah termasuk dalam akad tabarru. Ya. Dalam akad tabarru, kahibatin seperti pemberian secara cuma-cuma. Ya. Kalau sudah seperti ini, maka bagaimana kasusnya Gus Samsudin? Ya wallahu a'lam, saya kan tidak tahu itu tipu-tipu apa bukan. Kalau tipu-tipu masuk ke sini. Kalau yang memberikan itu bukan tarif tapi pemberian. Tetapi kalau dia memberikan karena tertipu, artinya seandainya tahu itu settingan saja nggak ngasih, tetap masuk ke sini, kan begitu. Ini kita bicara fikih. Bagaimana dengan perugian syariah? Nggak ada bedanya. Kalau tipu-tipu, ya sama dengan ini. Wa illa fala. Kalau tidak, ya tidak. Jadi kamu jangan baper kalau bicara hukum itu. Kita bicara teori, nggak mesti menghantam orang ya. Lagian kan tidak ada kepentingan juga saya menghukumi orang ini bagaimana. Kepentingannya bicara hukumnya. Setidaknya informasi lah buat kalian itu ya. Jangan berpura-pura ketika meminta sesuatu kepada orang misalnya. Karena kalau kamu berpura-pura ketika meminta kepada orang, lalu orang memberi kepada kamu karena asas keberpura-puraan itu, maka haruma ahduhu, haram. Di kitab lain apa maksudnya harum ahduhu? Wajaba radduhu. Harus dikembalikan, berarti barang ini masih hak dia. Sama dengan ada orang yang memberi karena malu misalnya. Kalau dalam ihya itu. Kamu tahu orang ini pelit, tidak akan beri kamu. Tapi ketika dia sedang di depan kawan-kawannya atau sedang di depan keluarganya, kamu minta. Karena dia nggak ngasih malu, mesti dia ngasih. Nah, itu berarti seandainya dia diminta dalam keadaan sendiri nggak ngasih. Berarti tidak ada kerelaan dalam memberi. Itu juga haram. Ya. Haram. Pun kalau kamu mau bantah dengan ikhtilaf, ya silahkan. Atau saya tidak bicara orang kok ya. Ini satu varian saja ya. Kalau kamu punya bantahan, oh dalam kitab ini enggak ya silahkan ya. Silahkan. Itu juga bukan sabda Nabi juga, enggak ada Nabi menyabdakan seperti itu ya. Ini adalah istimbat ya. Sudah racikan dari berbagai sumber kan begitu. Ya, apa hadis Nabi pernah menyabdakan man a'tali wasfin yudunnu bihi, ya enggak ada begitu ya. Enggak ada. Kemudian saya juga pernah kritik Udin ini tentang berpakaian. Kalau ini muayyan ya. Kenapa? Karena saya berijtihad bahwa Gus Samsudin ini bukan termasuk kepada ulama. Saya kira semua sepakat ya. Kalau kita sebut dia peruqyah lah, atau dukun lah, atau ahli supranatural lah, atau apa. Tapi kalau ahli ilmu agama itu enggak. Karena itu bukan sesuatu yang tersembunyi. Ya, kita bisa lihat dari aktivitasnya. Ya. Kita bisa lihat orang ini pernah enggak gitu kan. Menunjukkan bahwa dia ini menguasai ilmu agama, ya bukan menguasai halal haram aja, tapi setidaknya ya nggak usah berbelit lah, apa sih ulama itu kita paham lah, ahli ilmu lah, bukan hanya tahu tapi mutafaqih lah, tapi berkostum seperti ulama. Ini ada kajian hukumnya. Amin Al-Qurdi kalau nggak salah dalam kitabnya Tanwirul Qulub itu ya, ada pakaian-pakaian yang yusannulil ulama insoro syi'aron lahum ya. Pakaian-pakaian yang kalau sudah dikenal sebagai pakaian ulama, maka sunnah ulama memakai itu. Liyu'rafu, agar dikenal. Jadi misal jubah besar, sorban besar ini di satu daerah sudah dikenal min simati ahlil ilmi. Biasanya dipakai oleh orang-orang alim, maka orang alim disunnahkan berpakaian seperti itu. Disunnahkan, nggak wajib, disunnahkan. Tujuannya liyu'rafu, agar dikenal. Ya sama lah kalau kamu dokter gigi kan pasang plang di depannya, walaupun kamu nggak pakai baju yang ada gambar giginya, tapi kan pakai plang. Tapi kan tidak ada ulama rumahnya ditulisi ulama enggak ya. Dengan bajunya, ya kan cara metode. Tetapi wa yuhramu ala ghairihim, diharamkan kepada selain ulama itu at-tashabbuh bihim, berpakaian menyerupai mereka. Kenapa? Karena rawan akan orang-orang tertipu. Orang lain salah duga, orang lain terjatuh kepada berpikir yang salah. Seharusnya cuma tukang obat, tapi dipikirnya ulama, kan begitu. Sehingga efek dari itu, fayustaftu. Karena kita sudah anggap orang ini ulama, maka kita akan bertanya. Artinya yustaftu itu apa? Mereka akan dimintai fatwa. Efek dari salah paham tadi. Salah paham efek dari berpakaian tadi seperti ulama. Fayuftu biwairi ilmin. Gak tahu diri pula. Sudah tahu hanya ulama di casingnya. Ditanya jawab.
Ya, yustaftu dimintai fatwa, ditanya tentang hukum, fayuftu maka berfatwa bi ghairi ilmin. Itulah haramnya di situ ya. Artinya ini masuk kepada mencegah syaddud darai, mencegah agar tidak ada ya, tidak ada mal fatwa, tidak ada kesalahan orang menganggap sehingga ada kesalahan praktik. Ya, karena pakaiannya keren, kita tanya, nggak jawab malu. Ya. Oh ini sudah dianggap sebagai kiai, nggak jawab kok malu. Jawab sembarangan. Nah itulah menjadi persoalan. Bahkan saya pernah mengkritik Udin itu tentang pakai sendal. Artinya apa? Saya sudah bicara ini berkaitan dengan siapapun. Tetapi tidak semua saya hantamkan, saya pilih-pilih. Nah kalau yang soal berkostum itu kan real, bisa kita saksikan ya. Saya tahu persis ya pakaiannya seperti itu kadang ya. Dan saya meyakinilah ya, bahwa beliau bukan ahli ilmu agama, artinya bukan ulama. Ya. Kok berpakaian seperti ulama? Nah, dipersoalkan, selesai. Tapi kalau soal apakah akad dia itu masuk kepada akad yang tadi itu, yang a'tobi wasfin yudhunnu bihi wa fil batini yukhalifu ma dhuharah misalnya, ya wallahu a'lam, saya kan tidak tahu itu kerisnya apa. Kalau pengakuannya kan katanya lain kerisnya dengan keris yang di Shopee ya. Ya walaupun lain dengan yang di Shopee kan bisa saja sama dengan yang di Tokopedia. Kita kan tidak tahu soal itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.